Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama dan Ibu Dr. Erni Susiani selaku narasumber kita pada kelas virtual pelatihan guru inovatif Indonesia dengan tema menyusun penelitian eksperimen. Nah, pada hari ini Bapak Ibu sesuai dengan jadwal kita karena ada sedikit tanggal merah kemarin dan kita sudah sepakati dengan tim. Oleh karena itu kita mengambil jadwal sore untuk pada hari ini sehingga Bapak Ibu bisa tetap mengikuti tanpa terganggu dengan aktivitas KBM. Hari ini adalah hari ketiga Bapak Ibu, hari ketiga dari rangkaian pertemuan kita di Zoom meeting. Bapak Ibu sudah dari hari Sabtu kita berkomunikasi intens, kemudian kita chatting di WA Group terkait dengan penelitian eksperimen ini dari awal sampai dengan akhir sekarang ini. Yang mana Bapak Ibu sudah mengetahui dari pengertiannya, kemudian bagaimana sifat penelitian eksperimen, kemudian kemarin terakhir di Zoom meeting kita sudah membahas pengumpulan dan analisa data pada sebuah desain penelitian eksperimen. Yang harapannya Bapak Ibu, harapannya adalah Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya atau menggunakan penelitian eksperimen ini dalam profesi kita. Mungkin Bapak Ibu yang menjadi seorang guru ataupun yang menjadi tenaga fungsional dan profesi yang lain. Sesungguhnya tidak hanya pada pendidikan bisa digunakan, tapi dari sisi aspek ataupun yang teknis di luar pendidikan pun bisa menggunakan desain penelitian eksperimen ini. Seperti Bapak Ibu ketahui ada istilah kelompok kontrol ataupun kelas eksperimen. Kemudian nanti Bapak Ibu akan uji data untuk menguji analisa datanya, dan sampai Bapak Ibu akan mempublikasikan sebuah artikel ataupun menulis laporan penelitian eksperimen. Nah, pada akhirnya luarannya adalah Bapak Ibu berhasil ataupun bisa mempublikasikan sebuah laporan dan artikel penelitian eksperimen. Nah, itulah salah satu tujuan kita di kelas ini, dan pada hari ini kita akan bahas terkait dengan sistematika. Bagaimana Bapak Ibu menyusun sebuah laporan ataupun artikel ilmiah yang mana nanti Bapak Ibu bisa publikasikan di jurnal ilmiah. Seperti yang ada sedikit kami bocorkan pada pertemuan pertama, kami menyediakan beberapa slot publikasi jurnal ilmiah khusus pada desain penelitian eksperimen ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan kami berikan sedikit pengumuman terkait dengan bagaimana Bapak Ibu bisa mempublikasikannya. Untuk membuka acara kita pada sore hari ini kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bapak Ibu harapkan dan ikhtiarkan pada sore hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Langsung saja kepada Ibu Dr. Erni Susiani terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Suhardi. Saya share ya, materinya. Ya, materi hari ini adalah sistematika penelitian desain eksperimen. Sebelum dimulai bagaimana sistematika penelitian desain eksperimen, terlebih dahulu saya ingatkan kembali bahwa karakteristik desain eksperimen, yaitu pertama adanya masalah, kemudian masalah itu dipikirkan oleh kita bahwa ada alternatif pemecahannya, kemudian kalau kita sudah mempunyai alternatif pemecahannya, maka kita tetapkan mana variabel bebas, kemudian variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga, bagaimana penelitian yang kita
buat itu harus meminimalkan variansi variabel pengganggu. Artinya ada variabel-variabel yang tidak masuk ke eksperimen kita, tapi punya potensi untuk mengganggu hasil daripada penelitian kita. Kemudian juga harus meminimalkan variansi kekeliruan, artinya kemarin di awal sudah dijelaskan bahwa ada 3 kekeliruan subjek, kekeliruan grup, dan kekeliruan replikasi. Jadi itu harus kita pahami bahwa ketiga kekeliruan tadi yang pernah dibahas di pertemuan pertama bisa mengganggu hasil desain eksperimen kita. Nah, yang keempat, karakteristiknya adalah validitas internal. Di sini ya ini saya salah mengetik ya. Validitas internal yaitu bagaimana kita bisa memanipulasi eksperimen yang dilakukan pada saat studi akan menimbulkan perbedaan. Jadi betul-betul pada validitas internal ini kita memang mau menguji apa yang akan kita uji. Jadi kita tidak bisa melibatkan hal-hal lain kecuali apa yang akan kita uji. Misalnya kalau kita menggunakan metode CTL misalnya, maka apa yang kita bahas dari mulai instrumen sampai materi ajar dan lain sebagainya harus sesuai dengan metode yang sudah kita tetapkan. Kemudian yang kelima adalah bagaimana validitas eksternalnya. Jadi validitas eksternal ini bagaimana hasil penelitian kita bisa representatif dan berkaitan dengan bagaimana yang representatif itu bisa mewakili proses penelitian kita. Artinya pada saat kita menerapkan hal yang sama dari kesimpulan kita, ternyata hasilnya memang berbeda. Nah, karakteristik ini akan mempengaruhi hasil desain eksperimen. Yang berikutnya adalah bagaimana sistematika penelitian desain eksperimen. Pertama, judulnya, ya judul penelitian di sini. Kemudian bab 1 berisi pendahuluan. Pendahuluan di sini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Bab kedua, kajian teoritik, landasan teori, penelitian yang relevan, kalau ada, kemudian kerangka berpikir, yang keempat hipotesis. Untuk saat ini penelitian yang relevan sangat dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian yang ketiga, metodologi penelitian, setting penelitian. Nah, apakah desain eksperimen juga perlu setting penelitian? Seperti yang dibahas juga di pertama, bahwa unsur-unsur yang ada dalam desain eksperimen itu pertama setting, yang kedua subjeknya ada, yang ketiga adalah ada kontrolnya. Jadi di bab 3 ini sangat penting sekali setting penelitian ditulis. Yang kedua adalah subjek penelitiannya. Kalau sudah ada subjek penelitiannya, maka tentukan yang selanjutnya adalah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang berikutnya adalah setelah ditetapkan kedua kelompok ini, bagaimana kita melaksanakan treatmentnya perlu ditulis. Di sini mungkin langkah-langkah melakukan treatmentnya. Yang selanjutnya adalah dari hasil treatment kita, tentu kita akan mendapatkan data, kemudian data itu diolah sesuai dengan teknik dan alat pengumpulan datanya. Jika di dalam penelitian kita melibatkan instrumen atau alat ukur yang sifatnya pengamatan, atau sifatnya unobservable, tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dikaji atau bisa diambil informasinya melalui instrumen, maka perlu diadakan validasi data, yang di sini mungkin termasuk reliabilitasnya. Kemudian kalau memang penelitiannya sudah sudah misalnya kompleks gitu, terus melibatkan sampel yang banyak, kemudian tingkatannya juga sudah
lebih tinggi penelitiannya, maka di dalam validasi data ini perlu ada pakar. Yang berikutnya adalah analisis data. Analisis data harus disesuaikan dengan penelitian kita. Misalnya kalau memang di dalam penelitian eksperimen ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka lakukan syarat-syarat tersebut, karena tanpa syarat-syarat yang dipenuhi maka Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan uji lanjut. Kemudian berikutnya adalah prosedur penelitiannya. Nah, selanjutnya adalah di bab 4. Bab 4 menceritakan bagaimana atau menulis tentang hasil analisa datanya seperti apa, kemudian dari data yang ada, bagaimana pengujian hipotesis kita, apakah sesuai dengan rumusan masalah, apakah juga sesuai dengan hipotesis yang ditulis, biasanya ditulis di bab 3 atau setelah kerangka berpikir, atau mungkin nanti kalau untuk artikel beda lagi. Nah, dari hasil pengujian hipotesis boleh juga disertai tabel, gambar, kemudian menafsirkan temuan-temuannya. Jadi dari hasil analisis data ini, kemudian hipotesis, kemudian temuannya apa sih dari penelitian itu. Apakah misalnya model yang digunakan di kelompok eksperimen akan lebih tinggi dengan di kelompok konvensional. Nah, kemudian bab 5 penutup, yaitu kesimpulan, saran, kemudian daftar pustaka, lampiran. Mungkin kalau untuk laporan, lampiran-lampiran sangat dibutuhkan. Mungkin nanti untuk artikel Pak Suhardi bisa menjelaskan yang lebih detail. Selanjutnya, di bab 1, latar belakang. Latar belakang ini bagaimana Bapak dan Ibu menguraikan kondisi siswa atau fakta yang sesungguhnya dan masalah pembelajaran yang terjadi atau yang ketika Bapak Ibu mengajar gitu ya, seperti apa sih proses pembelajarannya, sehingga Bapak Ibu menemukan masalah, kemudian dicari solusinya dengan sebuah treatment metode baru. Jadi metode yang Bapak pilih untuk memberikan solusi itu adalah metode yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian rumusan masalah, memuat hasil identifikasi dan analisis masalah menjadi rumusan yang ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Nah, kemudian tujuan penelitian ditulis sesuai dengan rumusan masalah dan dilibatkan juga dalam tujuan penelitian ini metodenya yang digunakan untuk variabel di dalam eksperimen. Kemudian yang selanjutnya manfaat penelitian, membuat penjelasan tentang manfaat penelitian bagi guru, siswa, lembaga, dan pengembangan pembelajaran. Nah, latar belakang di sini menjelaskan pokok masalah utamanya apa, kemudian idealnya menurut teori seperti apa gitu ya, Bapak Ibu nanti yang menentukan. Kemudian masalah di lapangan atau di kelas dideskripsikan, dijelaskan, kemudian setelah dijelaskan, apa sih pentingnya sampai kita membahas tentang metode yang akan digunakan dalam kelas eksperimen. Selanjutnya, rumusan masalah, contohnya seperti ini, gunakan kata tanya di rumusan masalah. Ketika kita akan menentukan atau mengetahui pengaruh metode pemecahan soal misalnya terhadap kemampuan berpikir siswa, ini seperti apa sih rumusan masalahnya? Nah, di sini kalimat tanyanya, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir matematis antara siswa yang diajar dengan metode pemecahan soal dibanding dengan yang diajar dengan metode pemahaman konsep? Apakah harus selalu perbedaan gitu? Padahal judulnya itu pengaruh misalnya gitu ya. Walaupun judulnya pengaruh, nanti kan akan dilihat perbedaan rata kelompoknya. Jadi di dalam rumusan masalah boleh ada yang mengatakan boleh 2 gitu ya. Misalnya di sini apakah terdapat perbedaan rumusan pertama, rumusan kedua apakah ada pengaruh antara metode pemecahan dengan pemahaman konsep terhadap kemampuan berpikir matematis. Jadi boleh 2, boleh 1. Nah, kadang-kadang
Kalau 2 gimana? Apa nggak kebanyakan? Sebetulnya kalau 1 juga ini saja, misalnya poin 1 juga rumusan masalah, maka nanti di dalam analisis data dengan sendirinya pada saat kita mengolah data muncul. Padahal kita mau menguji perbedaan rata, tapi muncul dengan sendirinya pengaruh. Jadi boleh juga gitu dicantumkan 2 rumusan masalah. Nah, di sini juga, nah apakah ada pengaruh antara metode yang tadi ya? Jadi boleh ada pengaruh, boleh juga perbedaan. Jadi rumusan masalah boleh 2, boleh juga 1. Berikutnya adalah ketika kita menimbulkan menentukan kesimpulan, sesuaikan dengan tujuan masalah yang telah disampaikan di awal tadi, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari bab 4 tadi di hasil dan pembahasan di bab 4. Kemudian saran dan tindak lanjut berdasarkan kesimpulan yang diperoleh. Nah, ini tip menulis, sebetulnya ini tip menulis ini Pak Suhardi ya yang memberikan tips-tips ini. Saya kutip lagi bahwa yang pertama pahami sistematika, kemudian rencanakan ide dan konsep. Yang ketiga, buat kerangka tulisan. Kemudian keempat, siapkan bukti penunjang. Kelima, tentukan deadline-nya, mulailah dari sekarang. Jadi Bapak Ibu melalui pelatihan ini, Guru Inovatif Indonesia mendorong Bapak dan Ibu untuk menulis. Itu karena hari ini ada di kelas virtual, di kelas eksperimen, maka nanti Bapak Ibu diarahkan ke penulisan desain eksperimen. Selanjutnya adalah, nah di sini tadi ada laporan penelitian, kemudian ada artikel ilmiah. Laporan penelitian ini lengkap sekali, seperti kita sebetulnya menulis skripsi, cuma hanya bagian saja, yaitu pendahuluan, kemudian kajian pustaka di bab 2, yang bab 3 adalah metode penelitian. Nah, untuk artikel hanya judul, kemudian identitas, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian. Nah, materi sistematika sebetulnya Bapak dan Ibu sampai di sini. Mungkin Pak Suhardi mau menjelaskan, menambahkan dulu tentang artikel, baru nanti contohnya atau gimana? Saya kembalikan ke Pak Suhardi. Baik. Terima kasih atas materinya Ibu Dr. Erni terkait dengan bagaimana sistematika dalam laporan penelitian pada desain penelitian eksperimen. Yang pada dasarnya adalah, Bapak Ibu, semua jenis penelitian yang Bapak Ibu lakukan, apakah itu dalam konteks ataupun metode penelitian kualitatif, kuantitatif, ataupun RRD, apakah Bapak Ibu membuat sebuah PTK, apakah penelitian eksperimen, ataupun jenis penelitian yang lain. Yang pada dasarnya ketika Bapak Ibu sudah menyentuh ataupun ingin menulis sebuah laporan, hampir 95% sistematikanya sama. Ataupun artikel ilmiah yang Bapak Ibu ingin publikasikan di sebuah jurnal ilmiah, sistematikanya hampir sama pada satu jurnal yang satu dengan yang lain. Begitu juga Bapak Ibu dalam penelitian eksperimen, pada materi pertama waktu itu sudah Bapak Ibu diberikan dasarnya, kemudian Bapak Ibu sudah diberikan gambaran terkait dengan pengelompokan data dan analisis datanya, sampai dengan Bapak Ibu diberikan bagaimana cara dalam menentukan ataupun menganalisa bagaimana tingkat homogen dan tingkat normalitas data kemarin. Nah, ini sudah ditampilkan beberapa artikel dan sudah di-upload di grup Bapak Ibu dalam contoh penelitian eksperimen yang ada di pendidikan. Ibu akan bahas ini? Akan bahas artikel, ya, Bu? Saya ini kan contohnya dulu ya, Pak. Nanti Bapak penguatannya ya, biar terkait. Sudah terlihat, Pak, ininya, sudah. Artikelnya? Ya. Sudah, mungkin bisa diperbesar sedikit? Baik, Pak. Sebentar.
Bapak Ibu, saya sudah sebentar Pak, ada kendala nih. Sudah download contoh-contoh artikel yang sudah publish di jurnal-jurnal pendidikan. Salah satu contoh seperti ini, judulnya adalah pengaruh permainan kecil terhadap keaktifan siswa pada proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, di artikel ini pertama ditulis dulu abstraknya. Barangkali nanti Pak Suhardi seperti apa sih abstrak ini akan ditulisnya ya langkahnya. Saya hanya mencontohkan yang dipublish ini ternyata sesuai sekali dengan konsep pelatihan kita selama sampai pertemuan ke-1 ke-2. Pertama abstrak, kemudian di abstrak, nah pendahuluan sistematikanya di sini diceritakan unsur-unsur di dalam pendahuluan tadi, masalah, solusi gitu kan diceritakan, kemudian selanjutnya adalah metodenya, metode yang digunakan, kemudian berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, kemarin di pertemuan kedua pada hasil dan pembahasan saya menayangkan di slide itu deskripsi data kelompok eksperimen. Nah, kemarin langkahnya itu Bapak dan Ibu. Jadi deskripsi data kelompok, hasil pengolahan data pertama ditulis di sini, selanjutnya bagaimana deskripsi data kelompok kontrolnya, pretest, post-test, kemudian nanti selisihnya. Nah, di sini diceritakan saja angka yang ada di data ini. Tapi sebagian besarnya inti dari data ini apa sih? Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kemarin juga ditayangkan bagaimana mengolah rata perbedaan. Jadi ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol lewat pirate test kemarin ditayangkan juga. Selanjutnya seluruh hasil pengolahan data Ibu Bapak yang keluar di SPSS, kebetulan saya sudah menjanjikan di grup akan memvideokan, cuma belum sempat tapi akan saya kirim bagaimana langkah. Jadi satu kali Bapak Ibu mengolah data, keluar data ini semua. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu pindahkan. Berikutnya adalah langsung kesimpulan dan saran. Jadi sebegitu sederhananya sebetulnya kalau kita mau menulis artikel dari desain eksperimen. Beda dengan pelaporan. Nah, pelaporan desain eksperimen. Jadi kalau pelaporan betul-betul rinci dari pendahuluan sampai kesimpulan tuh panjang. Nah, kenapa saya juga tadinya kan akan menayangkan pelaporan karena kalau kita di sekolah ada akreditasi, ada poin di mana apakah Bapak Ibu melakukan penelitian, kemudian itu harus diupload ya hasil penelitiannya, terus laporannya seperti apa. Nah, nanti mungkin file bentuk laporan juga akan akan diberikan di grup filenya. Nah, berikutnya saran dan kesimpulan. Jadi langsung daftar pustaka. Nah, apa yang ada di dalam artikel ini sesuai dengan pertemuan pertama kedua. Begitu Pak Suhardi, ini salah satu contoh aja, saya sudah memberikan 5 mungkin ya Pak di grup. Ya. Hampir sama semuanya seperti ini gitu langkahnya. Terima kasih Pak Suhardi. Baik Bu Erni, dan saya sedikit menyampaikan Bapak Ibu, saya berikan izin saya share screen. Ya. Apa screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Untuk sebuah penelitian ataupun Bapak Ibu ketika sudah menyelesaikan satu penelitian eksperimen yang pada dasarnya Bapak Ibu dalam pengolahan data dan analisis data itulah posisi pentingnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyusun sebuah desain penelitian eksperimen. Kalau di penelitian tindakan kelas atau penelitian yang berbasis data, nah di sana Bapak Ibu akan bertemu terkait dengan statistik, kemudian Bapak Ibu akan mengolah datanya, sampai dengan Bapak Ibu akan menulis data dari hasil
pretest, kemudian post-test, kemudian hasil dari kelas ataupun kelompok eksperimen dan kelompok kontrol kalau dalam penelitian eksperimen ini. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dalam PTK juga ada istilah Bapak Ibu menulis hasil pretest dan post-test juga, kemudian hasil dari data analisis siklus 1, siklus 2, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu temukan ketika Bapak Ibu memilih penelitian kuantitatif. Nah, sedangkan penelitian kuantitatif itu ada banyak sekali Bapak Ibu yang ketika Bapak Ibu melihat contoh-contoh artikel penelitian kuantitatif, ada yang analisis korelasi, kemudian uji T, dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu yang menjadi catatan dalam penulisan sebuah laporan ataupun artikel ilmiah. Nah, sedikit saya akan berikan penguatan dalam penulisan artikel penelitian eksperimen ini, yaitu terkait dengan sistematika artikel. Nah, seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, apapun jenis penelitian Bapak Ibu, sistematika penulisan itu hampir sama. Tadi sudah di-share oleh Ibu Erni terkait dengan satu contoh penelitian eksperimen. Kemudian di grup tadi ada saya share link jurnal ataupun artikel yang sudah dipublikasikan yang berkaitan dengan penelitian eksperimen. Di situ Bapak Ibu bisa contoh, Bapak Ibu bisa analisa posisi dari poin per poin dalam bagian artikel tersebut. Nah, dalam artikel eksperimen Bapak Ibu, judul artikelnya biasanya tidak lebih dari 20 kata. Apakah penelitian Bapak Ibu eksperimen dan lain sebagainya, hampir sama. Dalam sebuah judul itu tidak lebih dari 20 kata. Ingat Bapak Ibu. Kemudian bagian abstrak itu tidak lebih dari 300 kata. Ya. Sebagian besar dari aturan penulisan artikel yang ingin dipublikasikan di jurnal ilmiah, kata dalam abstrak itu tidak lebih dari 300 kata. Yang terdiri dari yang pertama tujuan penelitiannya, kemudian metode yang dipakai. Jelas kalau di bagian metode di sini yang Bapak Ibu tulis adalah metode eksperimen, penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen. Kemudian hasil penelitian dan kesimpulannya apa? Secara ringkas dan tidak lebih dari 300 kata. Mungkin kalimat pertama kita bisa susun dengan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, bagian metodenya. Metode yang digunakan adalah penelitian eksperimen, kemudian teknik analisis datanya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian hasil penelitian dan kesimpulan. Nah, ini cukup Bapak Ibu tulis dalam kurang lebih setengah lembar kalau di A4. Ya. Lalu di judul tadi sudah disampaikan. Pada poin ini adalah identitas penulis. Dari Bapak Ibu tulis judulnya, kemudian Bapak Ibu tulis namanya, nama tanpa gelar. Tanpa gelar Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu tulis instansinya dari mana. Kemudian alamat corresponding untuk email, dan bisa juga menggunakan pakai nomor WA. Yang biasanya dalam artikel itu dicantumkan. Nah, Bapak Ibu sambil bisa melihat contoh mungkin di artikel penelitian eksperimen yang sudah di-share oleh Ibu Erni. Kemudian dalam kerangka penulisan dari sebuah artikel itu hampir kita bilang itu adalah ringkasan dari laporan. Kalau laporan mungkin skripsi Bapak Ibu dulu menggunakan penelitian eksperimen, ketika akan dipublikasikan itu diringkas kembali, diringkas menjadi sebuah artikel yang biasanya dalam sebuah artikel penelitian yang dimuat di jurnal itu tidak lebih dari 15 halaman. Ya. Kalaupun bisa dikurangi, silahkan dikurangi. 10 halaman, 9 halaman itu silahkan. Dan biasanya maksimal itu sudah paling banyak 15 halaman. Yang terdiri dari
tadi judul, kemudian identitas penulis, abstrak, kemudian bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini Bapak Ibu akan memasukkan alasan-alasan kenapa Bapak Ibu meneliti terkait dengan judulnya ataupun variabel yang diambil. Meski seperti yang dicontohkan tadi, ada Bapak Ibu akan menganalisa pengaruh dari variabel A ke B. Nah, itu yang Bapak Ibu akan jelaskan alasannya seperti apa. Kemudian metode yang digunakan atau metode penelitiannya, pasti Bapak Ibu akan gunakan penelitian eksperimen. Karena kita bahas penelitian eksperimen kali ini, dalam bagian metode penelitian dalam artikel ilmiah, Bapak Ibu akan mengupas terkait dengan metode penelitiannya yang dijelaskan secara singkat, padat dan jelas. Nanti coba kita buka lagi. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini terkait dengan analisa data Bapak Ibu. Analisa terkait dengan pretest dan post-testnya, kemudian hasil dari kesimpulan datanya, kemudian Bapak Ibu akan uji homogen dan uji normalitasnya, sampai dengan Bapak Ibu akan mendapatkan hasil nanti, apakah data Bapak Ibu itu ada kaitannya ataupun pengaruhnya antara Bapak Ibu akan menerapkan satu metode misalkan ataupun satu strategi pembelajaran. Nah, apakah disinilah dijawab apakah ada pengaruhnya misalkan ataupun apakah ada efeknya Bapak Ibu menerapkan satu metode pembelajaran terhadap hasil belajar misalkan. Nah, pada hasil dan pembahasan inilah poinnya, yang pada dasarnya dalam setiap artikel penelitian yang menggunakan metode tertentu ataupun jenis penelitian tertentu, kita akan bisa melihat pada hasil dan pembahasan. Nah, ini ya Bapak Ibu, kemudian kesimpulan. Kesimpulan mungkin hampir sama dengan penelitian-penelitian yang lain. Namanya kesimpulan adalah intisari dari hasil penelitian dan keseluruhan dari hasil penelitian kita. Kita ambil intinya saja. Apakah satu dua kalimat cukup. Kemudian daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini Bapak Ibu akan menuliskan ataupun menulis apa yang Bapak Ibu kutip pada naskah teks artikelnya. Pada bagian pendahuluan dan hasil kemudian pembahasan ini biasanya terdapat beberapa teori yang wajib Bapak Ibu kutip dan ada pada artikel. Nah, itu yang Bapak Ibu kutip, kemudian Bapak Ibu tulis sumbernya pada daftar pustaka. Nah, ini sedikit penguatan pada materi artikel ilmiah yang pada hari ini ataupun topik kali ini kita pada penelitian eksperimen. Kemudian saya akan coba langsung bukakan satu contoh artikel seperti Bu Erni tadi. Saya lebih perbesar. Nah, ini ada judul ataupun kita akan bisa melihat salah satu contoh judul dari beberapa contoh artikel yang kami share di WA Group tadi. Nanti akan coba kami tambahkan beberapa lagi contoh-contoh artikel yang Bapak Ibu bisa bandingkan antara nanti apa yang Bapak Ibu akan teliti. Oh, ini eksperimen Bapak Ibu. Nah, dia bilang seperti itu. Kemudian silahkan bisa mencontoh contoh isinya ataupun contoh struktur dari apa yang dibahas. Seperti itu. Oke, sudah nampak di Zoom meeting. Yang di judulnya pada artikel penelitian yang sudah dipublikasi ya Bapak Ibu, sudah dipublikasi pada jurnal Mechanical Engineering Learning. Nah, ini terkait dengan penerapan metode pembelajaran drill untuk meningkatkan hasil belajar. Mungkin hampir sama dengan PTK. Tetapi kalau dalam penelitian eksperimen kita akan uji apakah data tersebut ataupun hasil penelitian yang kita dapatkan itu dari kita akan menguji bagaimana
tingkat homogen dan normalitas datanya terlebih dahulu, sampai nanti Bapak Ibu akan melihat, ini bisa Bapak Ibu cek pada hasil dan pembahasannya, ada data-data kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, ada kelas yang Bapak Ibu terapkan metode yang Bapak Ibu terapkan, kemudian ada kelas yang tidak. Ada yang kelas yang Bapak Ibu terapkan dan yang tidak, seperti itu secara sederhananya. Kemudian Bapak Ibu akan mencari T-hitung, istilahnya T-tabel dan lain sebagainya. Yang satu yang tadi sudah disinggung oleh Bu Erni pada hasil penelitian dan pembahasan itu cukup menggunakan SPSS satu kali sudah keluar data-data ini semua. Ya. Nah, lanjut kita ke setelah judul Bapak Ibu, kemudian ada identitas penulis, kemudian abstrak. Nah, abstrak ini kan hanya satu paragraf saja, tidak lebih. Karena maksimal katanya itu ada 300 kata. Isinya penelitian tujuannya apa? Tujuan penelitiannya sangat sudah jelas di sini. Tujuannya apa? Kemudian tadi di bagian metode, penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain seperti ini. Desain pretest dan pretest post-test control group design. Nah, ini Bapak Ibu bisa contoh, bisa menjadi referensi juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis penelitian eksperimen. Ini setelah metode Bapak Ibu tulis, kemudian populasinya berapa, kemudian sampel yang Bapak Ibu gunakan berapa. Nah, sudah. Lalu Bapak Ibu tulis hasilnya apa? Hasil dari ujinya, uji T, kemudian uji T-hitung dan T-tabelnya berapa di situ. Itu yang Bapak Ibu akan sampaikan di sini pada hasil penelitian pada abstrak. Sangat singkat dan simpel. Oke. Nah, lalu pada bagian pendahuluan, seperti pendahuluan ataupun pada sebuah karya tulis ilmiah hampir sama. Di situ memuat alasan-alasan secara teori dan praktisnya seperti apa di lapangan, apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu meneliti terkait dengan variabel itu ataupun judul itu. Itulah alasan-alasan yang Bapak Ibu akan tulis pada pendahuluan atau latar belakang. Nah, di sini sehingga ya cukup satu lembar saja kalau yang ini pada pendahuluan. Bapak Ibu sampaikan secara teorinya idealnya seperti apa, tetapi kenyataannya di lapangan seperti apa juga. Nah, tentu Bapak Ibu akan observasi terlebih dahulu bagaimana nilai-nilai hasil belajar misalkan ataupun motivasi belajarnya, sehingga Bapak Ibu menerapkan satu metode ataupun teori yang Bapak Ibu akan eksperimenkan di sana ataupun memberikan treatment pada kelas tertentu. Oke, itu di pendahuluan. Kemudian di bagian metode. Nah, metode ini cuman setengah atau seperempat halaman bahkan. Yang Bapak Ibu tulis pada artikel pada bagian metode penelitiannya, itu silahkan Bapak Ibu hanya sedikit membahas apa itu penelitian eksperimen, kemudian bagaimana langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti pada penelitian eksperimen ini, sehingga akan didapatkan data ataupun hasil penelitian. Ingat, langkah-langkah nyata yang dilakukan peneliti terkait dengan bagaimana proses yang dilakukan oleh peneliti tersebut dari menyusun ataupun dari bagaimana dia mengambil metode sampai dengan langkah-langkah sehingga hasil penelitiannya didapatkan. Nah, lalu Bapak Ibu masuk setelah Bapak Ibu menuliskan metode penelitian, masuklah pada hasil dan pembahasan bagian ketiga. Yang pertama ada pendahuluan atau latar belakang, kemudian di bagian kedua metode penelitian, kemudian bagian ketiga hasil dan pembahasan. Nah, mungkin tadi akan divideokan atau seperti apa kemarin Bu Erni menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan mengolah data.
Nah, karena penelitian eksperimen ini adalah termasuk dari jenis penelitian kuantitatif yang pada dasarnya terdapat angka-angka, kemudian persentase yang tidak akan lepas dari Bapak Ibu akan uji ataupun menghitung data, angka-angka, menghitung persentase yang secara simpelnya Bapak Ibu bisa pergunakan SPSS ataupun Excel yang sudah ada rumusnya. Rumus menghitung rata-rata, kemudian sampai dengan Bapak Ibu akan hitung berapa rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen, kemudian hasil pretest dan post-testnya. Itu yang Bapak Ibu akan hitung di sana. Tetapi kalau Bapak Ibu gunakan software SPSS ataupun software yang lain, itu hanya memasukkan data 1-2 langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan, itu sudah keluar hasil-hasil ini, kemudian Bapak Ibu akan simpulkan. Nah, di situ dari hasil dan pembahasan di sini yang menjadi inti dari hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu yang angka-angka tersebut Bapak Ibu bisa sedikit ceritakan. Bisa Bapak Ibu dalam hasil ini ada tabel hasil penelitian, kemudian bisa juga Bapak Ibu buatkan grafik seperti itu, kemudian dijelaskan sedikit apa maksudnya kata-kata ini. Oh, rata-ratanya pada kelas eksperimen 81 misalkan. Kemudian kelas kontrolnya 72, berarti terjadi peningkatan ketika sudah diberikan treatment ataupun diterapkan metode itu. Nah, itulah yang Bapak Ibu akan ceritakan pada hasil dan pembahasan. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa baca-baca terlebih dahulu, kemudian diperhatikan apa yang menjadi konsen pada yang diceritakan oleh penelitian eksperimen ini. Nah, ketika sudah ada hasil, silahkan dibahas. Dibahas artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menemukan hasil penelitian, silahkan bisa Bapak Ibu bandingkan. Oh, ini hasil penelitian saya, kemudian bandingkan ataupun silahkan cari persamaan, perbedaan, atau kelemahan dan kelebihan dari penelitian Bapak dengan penelitian yang lain. Nah, sehingga nanti akan ada perbandingan, ataupun Bapak Ibu akan coba mengungkap apa sih perbedaan ataupun letak keunggulan dan kelemahan mungkin di penelitian Bapak Ibu membandingkan dengan penelitian yang lain. Nah, ini ada berarti kita akan mengutip kembali ataupun memberikan satu referensi terkait dengan hasil penelitian yang lain pada jurnal ataupun di buku. Silahkan Bapak Ibu. Nah, seperti ini penelitian dari Muhammad Effendi ini dibandingkan dengan penelitian dari Susanti, penelitian dari Setiawan dan lain-lain ini sudah cukup dalam menjelaskan pada pembahasan. Nah, itu hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan dan daftar pustaka hampir sama Bapak Ibu. Hanya sedikit saran pada Bapak Ibu ketika menulis, silahkan perhatikan template jurnal. Ketika Bapak Ibu ingin mempublikasi satu artikel, kalau isi mungkin hampir insya Allah Bapak Ibu bisa ketahui apa komponen-komponennya karena sudah jelas dalam template jurnal. Isi dari pendahuluannya apa, kemudian sampai standar penulisannya. Huruf pun diberikan, standar huruf yang digunakan ataupun besar huruf yang digunakan itu sudah diberikan dalam template itu aturan-aturannya. Nah, yang menjadi problemnya adalah Bapak Ibu kita kurang teliti dalam menulis. Nah, yang saya sebutkan ini kita kurang teliti sehingga kadang reviewer ataupun para yang koreksi artikel kita itu menolak artikel kita, dicoret terus. Sama ketika Bapak Ibu bimbingan skripsi dulu ataupun bimbingan tesis, ketika dicoret itu karena kita kurang seperti itu. Nah, dalam template jurnal yang kami akan buka nanti, buka dalam
seleksi artikel penelitian eksperimen yang kami berikan gratis ini, sampai dengan aturan margin, sampai dengan berapa kata maksimalnya, ini sudah jelas di sini. Jadi wajib Bapak Ibu ikuti. Oke. Kemudian nama penulis tanpa gelar. Nah, di template jurnal ini sangat jelas Bapak Ibu diminta untuk menulis seperti apa. Kadang kita yang nggak teliti, padahal sudah diberikan nama penulis tanpa gelar, masih saja ada 1-2 penulis yang tulis gelarnya MPD, doktor, dan lain sebagainya. Ini silahkan diperhatikan betul template ini. Nah, pada bagian pendahuluan ini sudah dijelaskan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu tulis pada pendahuluan ini. Sampai dengan bagian ini ditulis sebanyak maksimum 20% dari badan artikel. Sangat sedetail ini Bapak Ibu diberikan petunjuk. Nah, jadi jangan sampai pendahuluan Bapak Ibu 3 halaman. Sedangkan jumlah artikel Bapak Ibu ada 10. Jadi itu salah. Kalau artikel Bapak Ibu 10 lembar, cukup 1 lembar saja pada bagian pendahuluan ini. Atau 20% dari, ya kalau 10, 20%-nya 2 lembar, maksimal. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Nah, pada bagian metode, nah ini metode penelitian eksperimen ini silahkan dijelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, seperti itu. Jika ada rumus ataupun statistik yang digunakan, ini misalkan Bapak Ibu dalam penelitian eksperimen itu ada panjang rumusnya kan. Tetapi jika itu adalah rumus yang mungkin sudah sangat umum digunakan dalam penelitian eksperimen, pada bagian metode penelitian jangan ditulis. Tidak perlu ditulis rumusnya sigma X, Y, itu tidak perlu. Karena itu sangat sudah familiar pada penelitian eksperimen dan para peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi cukup Bapak Ibu tulis metode penelitian pada yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan ini, kemudian datanya seperti apa, kemudian populasi dan sampelnya berapa, sudah cukup. Jadi nggak perlu panjang lebar Bapak Ibu tuliskan, karena bagian ini ditulis sebanyak maksimum 10%. Ya, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan dalam penulisan sebuah artikel. Kemudian di hasil dan pembahasan silahkan diperhatikan Bapak Ibu ketika ada grafik dan tabel sudah ada cara-caranya. Cara-cara dalam penulisan tabel, penulisan grafik, di mana letak judul, di mana letak keterangan nama gambar ataupun nama grafik seperti itu. Kalau nama tabel biasanya di atas, kalau ada gambar keterangannya di bawah. Nah, kemudian ada pembahasan seperti yang saya bilang tadi, ini sampai detail Bapak Ibu dijelaskan. Pembahasan dimaksudkan untuk memaknai hasil penelitian. Nah, ini yang Bapak Ibu akan banyak nanti akan berputar di pembahasan ini. Karena banyak para peneliti yang tidak membahas artikelnya ataupun hasil penelitiannya. Kalau Bapak Ibu tidak membahas, berarti sekedar melaporkan saja. Oh, ini hasil hitung saya, hasil penelitian saya, tidak membahas pada bagian pembahasan. Nah, pembahasan ini silahkan dibandingkan hasil penelitian Bapak Ibu dengan yang lain. Ini sangat jelas Bapak Ibu diberikan petunjuk. Nah, sampai kesimpulannya. Kesimpulan juga diberikan petunjuk di sini, tidak hanya sekedar mengulangi data, tetapi berupa substansi makna dari hasil penelitian. Apa maknanya? Ketika Bapak Ibu melakukan eksperimen, apa maknanya? Apakah metode ini berpengaruh sekian banyak ataupun berapa persen? Dengan faktor-faktor apa? Itu yang Bapak Ibu jelaskan ataupun tulis kembali kesimpulan. Nah, jadi tidak hanya sekedar mengulang data yang ada pada analisis datanya. Nah, sampai dengan bagaimana menulis daftar pustaka. Nah, di sini Bapak Ibu kadang kami para reviewer jurnal itu agak miris seperti itu ya. Padahal sudah diberikan template yang begitu detail. Tapi masih saja yang Bapak Ibu menulis asal-asalan.
Nah, seperti miring. Ini italik ya Bapak Ibu. Italik dalam judul buku italik. Kadang Bapak Ibu juga tidak memperhatikan seperti itu. Ini penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis sebuah artikel, apalagi yang notabene free seperti itu, akan dikoreksi sampai sedetail mungkin. Nah, oleh karena itu silahkan diperhatikan item per itemnya ketika Bapak Ibu menulis sebuah artikel. Untuk hari ini materinya cukup, dan kita akan lanjutkan pada sesi diskusi terkait dengan penelitian ataupun menulis artikel penelitian eksperimen. Temanya pada sore hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand, kemudian bisa Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chatting Zoom, nanti akan dibahas oleh Ibu narasumber. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand di Zoom meeting, kemudian kami akan bukakan mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Atau Bu Dr. Adi, kita mulai di pertanyaan yang ada di chatting Zoom. Silakan Ibu Eni mungkin bisa membaca pertanyaan dan ya, silakan dibahas. Baik Pak Suhardi, saya baca chatnya. Pengumpulan kapan nanti Pak Suhardi ya? Pengumpulan, ada yang tanya batas pengumpulan untuk atau sampai kapan? Kemudian ada pertanyaan, saya ingin melakukan penelitian pengaruh kuis. Ini dari Ibu siapa? Nggak ada namanya ya. Saya ingin melakukan penelitian pengaruh kuis untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada materi keseimbangan kimia. Nah, tes kuisnya harus 3 kali sebagai sebagai apa nih? Pre dan post test atau gimana? Saya sebetulnya di aturan teorinya itu tidak menjelaskan berapa kali, tapi saya baca beberapa artikel yang sudah publish ya. Untuk yang kelas eksperimennya satu kelas misalnya, Ibu hanya melakukan satu kelas saja, itu melakukan replikasinya sampai 3-4 kali, karena cuma satu kelas. Beda misalnya kalau sampelnya, tadi ada tuh di artikel yang sampelnya itu populasinya 108, kemudian diambil 78, yang artikel yang Pak Suhardi tayangkan tadi, itu artinya 2 kelas. Nah, kalau misalnya 2 kelas, biasanya 1 kali pun sudah boleh diambil datanya, tapi ada juga diulang kembali sampai 2 kali. Jadi sebaiknya kalau dilakukan hanya 1 kelas saja, karena kontrolnya adalah pre dan post, maka Ibu dan Bapak bisa 3 kali menguji analisis datanya. Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau ditanya berapa kali, 3 kali itu sudah bisa memenuhi replikasi yang ada pada unsur-unsur desain eksperimen. Itu Pak Suhardi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, saya ingin melakukan pembuatan penelitian eksperimen dengan artikel kalau dalam perhitungan untuk perhitungan angka kredit kenaikan pangkat dihitung 1 atau 2 atau merupakan satu apa nih? Atau keduanya merupakan satu paket. Saya kurang tahu ya berapa nilai kreditnya kalau kenaikan pangkat. Pak Suhardi barangkali tahu ya. Saya sudah 2 tahun yang lalu sudah kenaikan pangkat, tapi saya juga tidak terlalu tahu ya berapa nilainya. Barangkali Pak Suhardi tahu nilainya berapa ya kalau ya. Mungkin kita akan fokus pada penelitian eksperimen, Bapak Ibu. Silahkan jika ada pertanyaan pada hal-hal terkait dengan penelitian eksperimen, terkait dengan judul, kemudian pengumpulan data, analisis data, sampai dengan artikel penelitian eksperimen, silahkan Bapak Ibu bisa tanyakan pada sesi Zoom meeting kali ini. Bisa raise hand dan silahkan
tulis pertanyaannya di kolom chatting. Kalau dengan angka kredit, setahu saya kalau laporan penelitian itu 4 angka kreditnya, kemudian kalau jurnal itu berbeda-beda terkait dengan tingkatannya. Ada yang poin 1,5, 2, dan 3 seterusnya. Bisa Bapak Ibu buka di pedoman ataupun buku 4-nya. Ya, seperti itu Bu. Saya beri tambahan ya Pak Suhardi terkait dengan judul-judul desain eksperimen. Tidak harus selalu kalimat pengaruh gitu, tidak harus selalu kalimat perbedaan di judulnya. Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh artikel itu bisa tadi peningkatan metode apa gitu ya. Jadi nggak pengaruh gitu. Jadi kan ada pertanyaan juga di grup, apakah harus pengaruh? Bisa juga efektivitas. Nah, terutama untuk judul efektivitas replikasinya berulang-ulang atau sampelnya lebih banyak. Jadi tadi diberikan contoh 5 jurnal itu judulnya tidak harus pengaruh gitu. Itu Pak tambahannya. Ya. Kemudian ada ini pertanyaan dari Bu Suhesti. Pemberian treatment Mbak Bu Erni. Oh iya. Treatment berapa kali? Pemberian treatment berapa kali supaya bisa diperoleh hasil yang ditargetkan. Ya usah dari sekali, tapi kalau misalkan sampai 3-4 kali juga Bapak nanti ngolah nilainya repot ya. Kalau sampelnya banyak, 2 kali sebetulnya udah cukup diambil datanya. Jadi, tapi gini, ada kesalahan dalam desain eksperimen. Misalnya, Ibu melakukan treatment di kelas tersebut, di 2 kelas misalnya. Karena Ibu ngerasa kerepotan, misalnya, Ibu tugaskan ke teman guru yang dianggap kualitas mengajarnya sama kita. Itu juga menimbulkan kesalahan dalam perhitungan hasil desain eksperimen karena guru yang kedua yang dalam desain eksperimen itu boleh kita diganti, maksudnya ada 2 guru gitu melakukan metode yang sama. Tetapi ternyata di dalam hasil eksperimen itu guru yang kedua yang melanjutkan eksperimen kita itu akan mempengaruhi hasil daripada desain eksperimen. Kenapa? Karena pada saat guru pertama menerapkan eksperimen tersebut, maka nilai siswa sudah mulai meningkat gitu. Nah, begitu guru berikutnya masuk lagi karena ngerasa oleh guru pertama sudah mengerti, ya sudah akhirnya seolah-olah ya udah sama ini gitu, apalagi tesnya sama gitu, materinya sama. Ya udah dia bisa lebih baik dari guru yang kedua karena sudah tahu. Nah, di dalam desain eksperimen itu akan ada yang namanya kekeliruan yang dilakukan oleh seorang guru. Jadi tidak bisa menjamin hasilnya itu baik dan tidak meyakini bahwa treatment yang kita lakukan ini hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, usahakan jadi walaupun boleh di dalam teori desain eksperimen ada 2 guru, tetapi kalau mengajar rasanya mungkin kurang tepat ya kalau dilakukan oleh 2 guru walaupun sama-sama guru satu bidang. Nah, itu tambahan aja. Ya. Itu Pak Hardi. Ini ada pertanyaan andai kata dari Bu Ani yang bertanya terkait dengan ketika treatment atau eksperimen itu sudah dilakukan 1 atau 2 kali, tetapi hasilnya tidak nyata, tidak nampak. Apakah tetap itu dikatakan penelitian yang berhasil atau tidak? Ini juga gini ya, tidak nampak itu artinya nanti gini hasil. Saya beberapa kali membimbing mahasiswa hasil analisis data, begitu bimbingan, Bu kok tidak terdapat perbedaan, artinya menolak hipotesis juga menolak teori yang sudah ditulis di bab 2 gitu ya. Ternyata setelah dilihat dia kebetulan sudah replikasi ke 4 kali bahkan, tapi hasilnya tetap tidak terdapat perbedaan. Itu bimbingan ke saya. Setelah saya hitung bareng-bareng, jadi saya ikut serta melihat data itu,
ternyata ada beberapa nilai yang ditebak. Jadi laporannya replikasi 3-4 kali, tapi yang 2 kali mungkin ditebak. Jadi angkanya itu mengarang saja gitu. Sehingga pada saat diolah tidak terdapat variasi nilai yang signifikan. Artinya kalau data normal kan kita di kelas itu nilai itu pasti ada yang terendah, menengah, sampai tinggi. Jadi variasinya memang begitu kan kalau kita ngajar di kelas. Ini enggak langsung saya lihat ya di datanya itu angkanya itu langsung yang terkecilnya itu 70 ditebak gitu. Nah, Bapak Ibu yang menghasilkan data tidak terdapat perbedaan atau tidak nyata itu ada angka-angka yang kita tidak menggambarkan realitas yang ada. Jadi tidak boleh dikarang dulu, baru gitu di dalam pengolahan data itu andai hasilnya misalnya kita sudah memasukkan data yang real yang kita dapat di lapangan, tetapi hasilnya ternyata masih tidak terdapat perbedaan. Nah, baru kita rubah-rubah sedikit supaya kita tidak hasilnya itu memang terdapat perbedaan sesuai dengan hipotesis dan teori yang sudah kita tulis. Jadi kuncinya adalah laporkan data real dulu, begitu faktanya tidak ada perbedaan baru kita bisa merubah sedikit. Itu Pak. Baik. Terkait dengan data yang Bapak Ibu akan ambil ketika di lapangan, tentu memang ada yang signifikan ataupun ada yang berpengaruh dan tidak. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyusun instrumennya, kemudian Bapak Ibu sudah memberikan treatment, kemudian tidak ada efek ataupun tidak ada pengaruh misalkan seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, silakan itu akan itu yang menentukan para peneliti kita jujur apa tidak gitu. Kadang kita rubah supaya datanya normal seperti itu. Kemudian data itunya semua sudah oke, sehingga ada pengaruhnya. Wajib ada pengaruh seperti itu. Yang Bapak Ibu ubah semua. Nah, di situ yang Bapak Ibu akan menjadi seorang peneliti. Andai pun tidak ada pengaruhnya, mungkin tidak jadi masalah. Kita laporkan, kita sudah berikan treatment sekian, kemudian mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi sehingga tidak signifikan ataupun tidak berpengaruh. Nah, itulah gunanya ada pada pembahasan yang Bapak Ibu tulis. Di situ ada sisi lain mungkin pada kegiatan ataupun treatment yang Bapak Ibu lakukan, yang ada faktor-faktor yang tertentu yang mungkin bisa berpengaruh di sana. Tidak hanya sekedar Bapak Ibu lakukan treatment ketika tidak ada efek, itu tidak selesai, ataupun tidak berhasil, bukan seperti itu. Nah, melainkan ada mungkin pada bagian-bagian yang lain Bapak Ibu bisa kupas ataupun analisis yang lain. Nah, seperti itu. Ya. Silakan Bu, ada pertanyaan. Sedikit menambahkan Pak Suhardi. Di chat grup ada yang bertanya, sekaligus karena ini akan mempengaruhi hasil penelitian. Jadi apakah untuk menghitung perbedaan rata ini boleh nggak pakai uji T? Boleh. Hanya uji T tidak menggambarkan pengaruh, hanya sebatas perbedaan. Sementara kita selain ingin melihat rata, ingin juga melihat pengaruh. Makanya kemarin saya beri contoh ada analisis Pirate test, di mana Pirate test itu menggambarkan perbedaan rata, juga dia menggambarkan pengaruh. Dari pengaruh itu juga kita akan menambahkan nanti bahwa hasilnya itu berapa persen metode yang kita gunakan memberikan kontribusi terhadap kemampuan yang kita inginkan, misalnya kemampuan berpikir. Nah, dengan metode yang kita tentukan itu berapa persen memberikan kontribusi. Tetapi pada rata, uji rata tidak ada pengaruhnya, sehingga mana sih yang harus digunakan untuk desain eksperimen? Sebaiknya gunakan Pirate test karena bisa di sana bisa menggambarkan pengaruh juga. Nah, hasil yang
yang kita inginkan itu sesuai. Jadi kalau misalkan selain kita tahu bahwa ini ada rata di antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, juga seberapa besar memberikan kontribusi. Itu Pak Suhardi tambahannya. Baik. Ada beberapa pertanyaan juga di chat terakhir di Zoom meeting, Bu Erni, mungkin bisa dibahas? 3 atau 4 chat terakhir ini sangat penting nggak ya? Yang pre dan post test ya dilakukan setiap pertemuan dan dirata-ratakan untuk akhirnya atau bagaimana? Ya, kemarin kan di tabel yang sudah ditayangkan di slide ke temuan pertama atau kedua, pretestnya di pretest kelas kontrol di tulis ya datanya atau ya diambil datanya, kemudian post test kelas kontrol juga, kemudian pretest kelas eksperimen, post test kelas eksperimen, berarti ada 4 data. 4 data tersebut nanti akan dilihat rata-ratanya, bukan sekedar rata-rata satu sama lain, tapi rata-rata keduanya dihubungkan seperti apa sih kelas konvensional dengan kelas eksperimen. Itu yang pertanyaan itu ya tadi yang ada di chat. Ya. Di pertanyaan dari, bisa dijawab lagi beberapa pertanyaan di chat Zoom, Bu Erni? Ya. Apakah pretest dan post-test itu dilakukan setiap pertemuan, kemudian dirata-ratakan? Ya tergantung, kalau Ibu mau replikasi 3 kali, berarti pretest, post-test dilakukan 3 kali. Apakah ada yang seperti itu? Saya soalnya sudah beberapa kali melakukan ini, ada beberapa dengan mahasiswa tuh mereka bahkan 4 kali, benar-benar datanya tuh benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena selain kita menghitung rata dan pengaruh, juga kan normal tidaknya data itu bisa dipertanggungjawabkan, enggak homogenitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apakah setiap eksperimen harus dilakukan pre-post test? Tergantung, kalau misalnya Ibu dan Bapak kelas kontrolnya itu nilainya berubah-ubah seperti pre-post test, itu harus dilakukan beberapa kali. Tapi kalau IQ kan tidak harus selalu berubah. Itu kan ada judul di jurnal dengan mengontrol IQ misalnya. Kalau IQ biasanya posisinya tetap, tapi ada kalanya berubah tergantung kondisi anak pada saat dilakukan psikotes misalnya. Kan ada di dalam psikologi kalau psikotes diadakan, ada variabel yang mengganggu terhadap nilai konstannya sebuah tes psikotes, yaitu apa? Kecemasan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sekolah mengadakan psikotes, kalau anaknya lagi cemas, lagi sedih, mungkin pokoknya terkait dengan perasaan-perasaan atau kondisi anak, maka hasil IQ-nya bisa berubah. Nah, pada saat desain eksperimen, IQ itu ada yang berubah, ada yang konstan. Nah, ketika yang berubah itu bisa diambil di data BK, misalnya di anak nih berubah nggak sih kalau IQ-nya itu. Kalau misalnya di BK hanya sekali, kita boleh lagi melakukan psikotes. Jadi psikotes pribadi aja guru dengan soal bisa misalnya ngunduh di internet dan lain sebagainya, hanya sekedar mengetahui kondisi kecerdasan seseorang, kita bisa gunakan instrumen yang ada di internet terkait dengan uji IQ seseorang. Ini kan kita penelitiannya sederhana. Nah, kalau IQ itu tidak berubah-ubah, jadi kelas kontrolnya tidak harus diuji terus kecerdasannya. Itu Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Erni. Saya coba menjawab satu pertanyaan dari Bapak Penrizal, SPD. Apakah penelitian eksperimen ini merupakan penelitian lanjutan atau perbandingan? Kemudian jika penelitian eksperimen yang sedang kita lakukan merupakan penelitian pertama kali dan belum pernah dilakukan oleh pihak lain, penelitian mana yang bisa dijadikan perbandingan sebagai referensi pada bab pendahuluan dan pembahasan? Bu Erni mungkin bisa disinggung sedikit terkait dengan
penelitian yang kita jadikan perbandingan ataupun teori yang kita jadikan pada pembahasan. Teori yang digunakan untuk membahas ataupun pada pendahuluan jika penelitian eksperimen ataupun treatment ini pertama kali gitu. Ya. Jadi gimana ya pertama kali itu? Pertama kali gimana, Pak? Yang ini misalkan teori apa ya? Tapi sejujurnya tidak ada teori belajar ataupun apa yang kita treatment itu kita yang pertama. Seandainya pun ada istilah ataupun media yang benar-benar baru, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan sebuah eksperimen, misalkan ada media Zoom ketika baru-baru dulu, baru pertama kali keluar Zoom meeting, mungkin belum ada tuh teorinya ataupun terkait dengan Zoom meeting yang meneliti. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan teori terkait dengan media belajar misalkan atau media digital pada masa pandemi itu Bapak Ibu bisa ambil teori yang di sana. Oh, ini teorinya terkait dengan media digital, kemudian media Zoom yang mungkin pada waktu itu masih sangat baru, itu Bapak Ibu bisa combine. Oh, ternyata ini termasuk Zoom meeting ini termasuk dari media digital dalam pembelajaran seperti itu. Jikalaupun memang itu benar-benar baru, tetapi jujur saja silahkan Bapak Ibu cek di Google Scholar terkait dengan variabel yang Bapak Ibu ingin teliti. Itu hampir ada semua. Terkait dengan variabel apapun yang Bapak Ibu cek di Google Scholar atau di Google Cendekia itu sudah ada semua Bapak Ibu. Silahkan. Ya. Ya Pak, sekedar tambahan aja, seandainya variabel itu baru kan memang syaratnya harus ada teori. Nah, dari mana teori itu akan dapat? Misalnya kalau itu memang baru gitu. Jadi kan seperti Pak Suhardi bilang, apapun sekarang ada. Jadi kebaruannya itu kebaruan. Kalaupun kebaruan mungkin variabel-variabel yang jarang dibahas orang lain misalnya, nggak gitu. Tapi sudah ada teorinya. Paling seperti itu yang terjadi sekarang. Pertanyaan berikutnya ya Pak Suhardi. Ya, silakan Bu. Efektivitas Google Form dalam meningkatkan hasil belajar PAI kelas 11 di MK Negeri Kebasen misalnya. Ya ini boleh aja, ini termasuk desain eksperimen kan melihat efektivitas. Jadi ada Google Form-nya, berarti itu kan media Google Form kan. Nah ini bisa diangkat menjadi desain eksperimen, tapi usahakan kan gini, hampir banyak sekali sekarang orang menulis Google Form. Coba cari sisi yang lainnya dari Google Form apa misalnya. Tapi judul ini sudah bisa menjadi pembahasan di desain eksperimen. Iya. Itu Pak. Mungkin satu pertanyaan yang ada penanya yang masih dasar sekali nih Bu. Ada yang masih bingung. Karena judul antara korelasi, kemudian eksperimen, bahkan PTK itu sama katanya. Letaknya berbeda di mana Bu Erni? PTK dengan eksperimen deh. Ada kata-kata yang peningkatan ataupun ada penerapan seperti itu. Kalau PTK kan upaya untuk mencari solusi dari masalah yang kita temukan. Tapi kalau desain eksperimen adalah masalah juga, upaya juga kan gitu. Tapi ingin melihat seberapa besar pengaruh metode atau apapun itu solusi yang kita berikan. Jadi seberapa besar sih pengaruhnya untuk desain eksperimen ya. Dan di dalam langkah-langkahnya juga beda. Kalau misalnya PTK kan ada siklus 1 nggak berhasil, analisis perhitungan kita misalnya ya tidak ada peningkatan apapun, maka kita lanjutkan dengan siklus 2, rencanakan kembali, kemudian tindakannya seperti apa, kemudian uji lagi oleh kita dari siklus kedua itu. Kalau hasilnya belum memenuhi kriteria
yang sudah kita tentukan harus berapa, lanjutkan lagi siklus ketiga, mendesain lagi situasi belajar di kelas. Ya. Nah, kalau misalnya desain eksperimen, nggak harus mendesain kelas sampai ada siklus 1, siklus 2. Yang kita desain dalam eksperimen itu adalah kelas kontrol atau kelas eksperimen, atau gitu ya, metodenya diterapkan mau di mana nih, mau di kelas kontrolnya mau tidak dikasih metode atau mau dikasih metode. Nah, ini perbedaan yang paling mendasar di PTK dengan desain eksperimen ini tujuannya aja. Kalau di PTK kan yaitu melihat apa yang sudah kita, metode yang kita terapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa itu sudah berhasil apa belum. Tapi kalau di desain eksperimen melihat perbedaannya anak waktu belum diberikan metode dengan sesudah diberikan metode, apakah ada perbaikan atau tidak, kemudian apakah ada pengaruh tidak apa yang kita berikan ke anak, itu perbedaannya. Itu ya perbedaan PTK saja sama desain eksperimen ya Pak? Ya, begitu Ibu yang bertanya tadi terkait dengan perbedaan itu. Kemudian, oh ya, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul berapa ini sekarang, jam 5.27 kami di Wita. Untuk diketahui Bapak Ibu, sudah kami share pengumuman terkait dengan kami akan seleksi beberapa artikel yang dari kelas, khusus dari kelas ini, kelas penelitian eksperimen yang memiliki artikel ataupun sedang menyusun artikel penelitian eksperimen. Silahkan kami tunggu artikelnya kurang lebih sekitar 1 minggu untuk bisa diupload kemudian dikirimkan ke kami. Sesuai dengan aturan penulisan artikel ilmiah, kami akan publikasi secara free. Untuk informasi selanjutnya Bapak Ibu, Zoom meeting pada pertemuan ketiga ini adalah yang terakhir. Kemudian ada masih diskusi kita via WA Group untuk hari besok. Dan silakan Bapak Ibu manfaatkan terkait dengan keilmuan terkait dengan penelitian eksperimen. Ini Bapak Ibu bisa dapatkan, kemudian Bapak Ibu bisa sharing, karena sesungguhnya Ibu narasumber sudah sangat antusias untuk membalas chatting Bapak Ibu, dan sudah sangat sudah interaktif di WA Group itu. Jadi manfaatkan Bapak Ibu, silahkan tanya terus, tanya terkait dengan ilmu penelitian eksperimen, karena sesungguhnya dokter beliau adalah dokter penelitian dan evaluasi pendidikan. Silakan Bapak Ibu, karena pertanyaan di Zoom meeting sudah hampir habis, dan silakan bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, pada hari besok masih ada 1 hari untuk kita bisa diskusi di WA Group. Dan semua administratif terkait dengan daftar hadir, sertifikat, dan lain-lain, itu kami sudah siapkan jadi 1 link file atau link Bapak Ibu bisa download kapan saja, dan itu bisa diperoleh kurang lebih besok siang kami siapkan. Dan terima kasih untuk kehadirannya Ibu Bapak semua. Dan terima kasih bagi Ibu Dr. Ernest Susiana yang sudah memberikan kita keilmuan terkait dengan penelitian eksperimen. Dan semoga Bapak Ibu bisa terapkan dan Bapak Ibu bisa menyusun artikel terkait dengan penelitian eksperimen ini. Terima kasih Ibu Dr. Ernest dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Sama-sama. Kami akhiri pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon Pak maaf. Suhardi, saya juga terima kasih untuk Pak Suhardi yang sudah memfasilitasi share dengan teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya, kita lanjut di WA Group walaupun sampai begadang-begadang. Terima kasih Pak. Baik, tetap berkarya Bapak Ibu, tetap berinovasi, dan salam guru inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.